dikenal sebagai reaksi Cannizzaro. Next. Mekanisme reaksi kondensasi aldol terkatalisis basa dimulai dari deprotonasi hidrogen alfa oleh katalis basa. Dilanjutkan dengan serangan ion enolat terhadap gugus karbonil benzaldehida membentuk sistem aldol. Reaksi diakhiri dengan pelepasan molekul H2O. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. 1,5 bis 4 hidroksi 3 metoksifenil penta 1,4 dien 3 on, yaitu sintesis senyawanya dengan mereaksikan senyawa aseton dengan rumus molekul C3H6O direaksikan dengan vanilin dengan rumus molekul C8H8O2 dalam suasana basa. Dia melalui reaksi kondensasi Claisen-Schmidt dengan teknik pengerusan, maka didapat sintesis senyawanya 1,5 bis 4 hidroksi 3 metoksifenil penta 1,4 dien 3 on. Selanjutnya, ada reaksi pembentukan ion enolat dari aseton. Reaksi kondensasi Claisen-Schmidt asam lailik merupakan yang tadi merupakan atom-atom nukleofilik. Akibat serangan reaksi nukleofilik terhadap elektrofilik atau CO, terjadilah rehibridasi karbon atau gugus karbonil dari sp1 ke sp1 dan membentuk suatu intermediate ion alkoksida yang tetrahedral, di mana Ha bersifat lebih asam daripada hidrogen dari ikatan CH biasa karena karbon karbonil membawa muatan positif parsial dan anion yang dihasilkan terstabilkan oleh resonansi sehingga meningkatkan keasamannya. Anion ini dinamakan anion enolat dan bertindak sebagai nukleofilik yang mengadisi gugus karbonil dari molekul aldehida atau keton lain membentuk ikatan karbon-karbon. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sintesis senyawa 1,5 bis 4 hidroksi 3 metoksifenil penta 1,4 dienta 3 on dihasilkan dengan mereaksikan senyawa aseton dan vanilin dalam suasana basah melalui reaksi kondensasi Claisen-Schmidt dengan teknik pengerusan. Selanjutnya. Secara umum, terdapat dua tahap mekanisme reaksi kondensasi Claisen-Schmidt, yaitu tahap adisi dan dehidrasi. Tahap adisinya itu untuk menghasilkan anion enolat, di mana anion enolat ini bertindak sebagai nukleofil, sedangkan aldehid atau keton akan bertindak sebagai elektrofil. Jadi, dari reaksi adisi ini akan terbentuk ion alkoksida yang akan merebut sebuah proton dari dalam air untuk menghasilkan produk aldol. Maka dihasilkanlah produk seperti pada slide yang ada di sebelah kanan, yaitu produk aldol berupa senyawa dengan kandungan gugus keton dan alkohol. Reaksi sintesis senyawa Reaksi sintesis senyawa 1,5 4 hidroksi 3 metoksifenil penta 1,4 dien 3 on dapat dihasilkan melalui reaksi dehidrasi pada produk kondensasi Claisen-Schmidt, di mana dengan adanya dehidrasi akibat bantuan katalis basa, maka gugus alkohol pada kondensasi Claisen-Schmidt ini akan terlepas membentuk H2O. Karena terlepasnya gugus alkohol ini, maka akan terbentuk ikatan rangkap pada produk sintesis. Selain itu, terdapat kondisi di mana dehidrasi ini dapat menghasilkan suatu ikatan rangkap yang berkonjugasi dengan suatu cincin aromatis. Tetapi reaksi ini seringkali terjadi secara spontan tanpa adanya bantuan katalis seperti reaksi pada slide ini. Lanjut. Sintesis senyawa 1,5 bis 4 hidroksi 3 metoksifenil penta 1,4 dien 3 on ini juga dapat dilakukan dengan reaksi kondensasi Claisen-Schmidt, di mana senyawa ini diperoleh dari double reaksi kondensasi Claisen-Schmidt antara aseton dengan vanilin dengan bantuan katalis basa sehingga dapat dihasilkan senyawa produk yang dapat kita lihat pada slide ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Reaksi kondensasi Klein-Smith kedua akan menghasilkan senyawa 1,5 bis 4 hidroksi 3 metoksifenil penta 1,4 dien 3 ON. Next. Sekian dari presentasi kami. Jika ada yang ditanyakan, segera bertanya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok karbonil ya yang sudah mempresentasikan materinya. Selanjutnya ada berapa senyawa tadi yang kalian tampilkan kelompok karbonil? Ada 5, Bu. Nah, ada 5. Jadi dari 5 contoh senyawa karbonil yang ditampilkan oleh kelompok karbonil, jika ada yang belum jelas, silakan berikan pertanyaan kalian. Silakan. Nggak ada, udah jelas berarti. Nanti saya ambil beberapa soal dari judul yang kalian bawakan loh untuk soal UAS. Jadi saya mau nanti jelas retrosintesisnya dari senyawa ini apa ya. Kalau terjadi pendekatan diskoneksi, sintonnya yang mana, sinton positifnya, mana sinton negatifnya, ya baru dibuat sintesisnya. Kalau terjadi perubahan gugus fungsinya, dari gugus fungsi senyawa apa, reaksi apa yang terjadi, katalis apa situ yang terbentuk, sampai dia bisa kita buat sintesisnya. Seperti itu nanti saya buat ujiannya. Ya. Ada pertanyaan? Andre? Andre kelompok berapa? Andrew kelompok yang satu lagi, Bu. Andrew Nicholas maksudnya, kelompok berapa? Kelompok karbonil kah? Enggak, Bu. Kelompok satu lagi, Bu. Ya, maksudnya kalau belum jelas, coba kamu tanyakan kepada kelompok karbonil. Dari Andrew belum, nggak ada pertanyaan, Bu. Berarti jelas, Andrew? Lumayan jelas, Bu. Oke. Yang lain? Coba tampilkan dulu contoh 1 kelompok karbonil. Terus contoh nomor 1. Ya, karbonil tidak jenuh. Alfa beta tidak jenuh. Di sini untuk membuat si karbonil tidak jenuh senyawa tersebut, apa starting materialnya di situ? Kelompok karbonil. Izin, Bu. Ya. Itu ada gugus keton sama kanal atau aldehyde. Ya. Baru sintesis terbentuk karbonil beta tidak jenuh ya. Sampai sini paham ya? Selanjutnya yang 2. Ya, kurkumin. Kurkumin ini terdapat pada bahan apa? Kurkumin. Nggak tahu kali ya? Kurkumin dari mana? Senyawa bahan alam apa? Dari mana? Temu-temuan, Bu, kayak kunyit. Ya,
temulawak, kunyit ya. Dia tergolong kepada tumbuhan sejenis rimpang ya. Jadi mana kunyit salah satunya adalah bahan yang banyak mengandung kurkumin. Ya, manfaat dari kurkumin ini sangat banyak. Ya kan? Kemarin kalian mitra setika bahas apa, Nak? Probiotik ya, bukan kurkumin ya. Oke lah. Jadi untuk mensintesis kurkumin dari hasil analisis retrosintesisnya, starting materialnya dari apa, Nak? Vanilin sama aseton, Bu. Oh, vanilin, ini dia ya. Dan asetil aseton. Ditambah dengan katalisisnya KOH. Terbentuk kurkumin. Jadi pendekatan apa yang dilakukan untuk analisis retrosintesis si kurkumin itu tadi? Pendekatan apa aja dia? Coba balik lagi sebelumnya. Iya. Pendekatan apa? Halo, kelompok karbonil? Interkonversi gugus fungsi ya, sama diskoneksi. Dua pendekatan di situ dibuat. Izin Bu, iya Bu, IGF sama diskoneksi. IGF-nya dari senyawa apa ke senyawa apa? Perubahan gugus fungsinya. Alkohol ya? Hidroksikarbonil. Hidroksi terbentuk, oh senyawa hidroksikarbonilnya di situ ya. Untuk IGF-nya baru dia dipotong. Ya kan? Oke. Itu untuk senyawa gugus kurkumin. Lanjut. Berarti dia dibuat dari vanilin ya. Vanilin ditambah dengan asetil aseton. Iya. Selanjutnya etil 4-metil oktanoat. Untuk membuat senyawa ini dari hasil retronya, apa senyawa starting materialnya? Ada 2 metilen heksanal. 2 metilen heksanal. Dia terdiri dari formaldehid ya, heksanal, amina, dan metilen. Heksanal. Terus tambah apa lagi? Lanjut, mana tadi molekul targetnya? Nah, ini dia. Apa bahan starting materialnya? Heksanal aja. Ya, Wina.
Ibu, apa masih nampak slide-nya, Bu? Yang saya hitam. Masih nampak. Sama yang dari saya baca sih tadi sama metilen heksanolnya diubah jadi metilen heksanol dan dicampur dengan trietil ortoasetat. Itu sebagai katalisnya katanya tadi. Berarti apa aja untuk starting materialnya? Ada 2 metilen heksanol. Ya, terus? Sama trietil ortoasetat, Bu. Iya. Jadi dari situ ya. Trietil asetat sama apa satu lagi tadi ini? Kan ada 2 ini. Sama apa tadi Dwina? 2 metilen heksanol, Bu. Nah, 2 metil N-heksan. Ya. Untuk membuat si etil 4 metil oktanoat tadi adalah 2 metil heksan. Ya, di situ nanti kalian lihat ada pemutusan diskoneksinya ya, terbentuk 2 metil heksanal ditambah dengan apa satu lagi tadi Dwina? Trimetil ortoasetat, Bu. Iya. Ditambah itu terbentuklah etil 4 metil oktanoat. Lanjut. Berarti pendekatannya 2 itu ya. Interkonversi gugus fungsi dan diskoneksi di situ berperan ya. Trans 1,3 difenil 2 propen I1 on. Jadi di mana situ? Starting materialnya. Kelompok karbonil. Berarti asetofenol ditambah benzaldehid ya? Kelompok karbonil. Ayo. Iya, Bu. Aseton fenol sama benzaldehid. Pendekatannya apa aja di situ? Interkonversi gugus fungsi dulu ya? Diubah menjadi beta hidroksikarbonil dulu dia. Iya. Kemudian itu diskoneksi ikatan alfa beta jenuh dari beta hidroksikarbonil menghasilkan sinton-sinton. Oke. Jadi di situ sinton starting material pertama asetofenol. Dan dari sinton karbokationnya jadi dari benzaldehid ya? Iya, Bu. Kalau yang karbanionnya, yang negatifnya menjadi ditambah dengan gugus alkil ya, CH3 dipakai di situ ya, metil. Baru terbentuklah asetofenol.
Oke, berarti dibuat trans 1,3 difenyl 2 propen 1 on itu senyawa ataupun starting materialnya itu terdiri dari acetophenol dan benzaldehid. Berarti dia pendekatannya IGF dulu ya. Baru dia di pemutusan diskoneksi. Ya kan? Nampak di situ perubahan gugus fungsinya. Oke lah dari senyawanya. Lanjut. Yang keempat. Satu koma lima bis 4 hidroksi 3 methoxyphenyl penta 1, panjang sekali ya. Ini dari jurnal ini, Wina. Iya Bu, dari jurnal. Jurnal pas skripsi gitu loh, saya lupa ingat. Oke. Berarti untuk membuat itu starting materialnya apa? Senyawa aseton sama senyawa vanilin, Bu. Iya. Oke, berarti dia dikatalisis oleh NaOH ya, basa ya. Oke, lanjut. Habis ya, 5 ya, pas ya? Oke lah, untuk kelompok karbonil, silakan di end slide. Sudah oke ya? Tadi sintesisnya sudah dibuat tadi ya, Wina? Sudah Bu, sudah. Hasil retro, baru sintesisnya. Oke lah, berarti tidak ada perbaikan. Oke. Lanjut lagi kepada siapa yang mau bersedia? Izin Bu, kelompok 4 Bu. Ya, kelompok 4 saya kasih poin 3. Kepada kelompok 4 saya persilakan. Materinya apa, Nak? Senyawa alkohol Bu. Oke. Poin apa ya? Plus 3 ya. Silakan. Baik, apakah suara saya sudah terdengar, Bu? Sudah oke, mantap. Oke, selamat pagi untuk Ibu dosen dan teman-teman semua yang ada di dalam forum. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai retrosintesis senyawa-senyawa alkohol. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan, next. Untuk nama-nama yang saya panggil, raise hand ya. Yang pertama, Gunawan Lahagu. Agita Regina Putri Berusi Nuingga. Agnes Valencia. Ainun Janah Nasution. Aksarena Deborah Pahutar. Akramul Khair Anafa. Andrew Nicholas Immanuel Nahinggolan. Angelina Balkis Nur Nasution. Caroline Jovan Kajapar. Selin Auleta. Cindy Anissa Mardatila. Cindy Clara. Dan yang terakhir saya sendiri, Dea Arvina Victoria. Oke, untuk teman-teman saya boleh diturunkan tangannya. Oke. Untuk presentasi ini akan dimulai oleh teman saya. Kepada teman saya yang sudah diaturkan, boleh dimulai presentasinya. Baik, senyawa yang pertama yaitu mentol. Next, sintesis mentol. Pada gambar berikut merupakan 13 lintasan yang berpeluang untuk terjadinya senyawa mentol. Next. Yang pertama itu isopulegol akan menghasilkan isopulegon, lalu pulegon, menton, dan menghasilkan mentol. Yang kedua isopulegon, lalu pulegon, isomenton, dan mentol. Yang ketiga itu piperitol, piperitenon, pulegon, menton, dan mentol. Yang keempat piperitol, piperiton,
isomenton, dan mentol. Dan yang kelima itu ada piperitol, lalu menghasilkan menton, dan kemudian mentol. Yang keenam itu ada pulegol, lalu piperiton, isomenton, dan mentol. Kemudian yang ketujuh ada pulegol, lalu menghasilkan piperiton, lalu menghasilkan menton, dan terakhir mentol. Begitu juga yang kedelapan, pulegol, menghasilkan pulegon, lalu isomenton, dan terakhir menghasilkan mentol. Yang kesembilan ada pulegol, menghasilkan pulegon, lalu menton, kemudian mentol. Dan yang ke-10 itu ada terpinolen, lalu menghasilkan piperitenon, lalu piperiton, isomenton, dan mentol. Yang ke-11 ada terpinolen, lalu piperitenon, piperiton, menton, dan mentol. Dan yang ke-12 ada terpinolen, piperitenon, pulegon, isomenton, dan mentol. Dan yang terakhir ada terpinolen, piperitenon, pulegon, menton, dan mentol. Next. Baik, selanjutnya ada retrosintesis dari mentol. Jadi bisa kita lihat yang pertama itu ada mentol yang mengalami peningkatan berupa penambahan gugus fungsi atau yang disebut sebagai FGA, Functional Group Addition, lalu mengalami pemutusan CC sehingga menghasilkan M-kresol dan propen. Next. Yang ketiga ada sintesis nipagin. Next. Sintesis nipagin yang pertama, paraben secara kimia disiapkan dengan esterifikasi dan dengan kelebihan alkohol tertentu, misalnya metanol untuk sintesis metilparaben dan dengan katalis asam. Misalnya asam sulfat diikuti dengan destilasi, netralisasi dengan soda kaustik, kristalisasi, dan pencucian dengan pelarut akan menghasilkan metilparaben. Selanjutnya, cara lain untuk mensintesis nipagin yakni dengan jalur esterifikasi asli dan rekayasa yang mengarah ke 4-hidroksibenzoat atau HBA mendukung produksi metilparaben melalui enzim tanaman BSMT atau benzoik asid karboksil metiltransferase. Corismate diubah menjadi HBA oleh enzim E. coli. Corismate pyruvate yang dikode oleh gen UBT. Upaya terbaru untuk merekayasa strain E. coli tirosin telah meningkatkan kemungkinan rute alternatif yang bergantung pada tirosin menjadi HBA dan MPB. Konversi L-tirosin menjadi metilparaben menggunakan 4 jalur enzim. 4 enzim yang terlibat dalam reaksi ini termasuk fenilalanin atau tirosin amonialiase dari Rhodosporidium tauruloides dan 3 enzim endogen P. putida, yaitu 4-coumaroyl-CoA ligase, hidroksisinamoyl-CoA hidratase liase, dan vanilin dehidratase. Next. Berikut skema dari sintesis nipagin. Next. Selanjutnya ada retrosintesis dari nipagin, diawali dengan mereaksikan metil 4-hidroksibenzoat ditambah dengan hidrasin, menghasilkan 4-hidroksibenzohidrazida ditambah dengan 2-hidroksibenzaldehida yang menghasilkan N2-hidroksibenzili dan 4-hidroksibenzohidrazida. Next. Selanjutnya yaitu asam benzoat. Sintesisnya yaitu natrium benzoat merupakan garam natrium dari asam benzoat yang sering digunakan pada bahan makanan. Di dalam bahan pangan, natrium benzoat akan terurai menjadi bentuk aktifnya yaitu asam benzoat. Natrium benzoat dapat diperoleh dengan mereaksikan
asam benzoat dengan basa natrium hidroksida, seperti pada gambar yang ada di layar. Next. Baik, untuk retrosintesis benzoat seperti yang ada di reaksi, itu natrium benzoat retrosintesis menjadi asam benzoat dan natrium hidroksida. Penjelasannya, dari senyawa natrium benzoat, asam benzoat dibuat dengan cara hidrolisis dari natrium benzoat, di mana natrium benzoat bereaksi dengan air dan membentuk asam benzoat dan natrium hidroksida. Next. Selanjutnya sintesis fenol. Next. Hidrolisis garam diazonium. Sintesis fenol secara laboratoris yang paling utama ada hidrolisis garam diazonium. Metode ini sangat serbaguna dan reaksi diazotasi dan hidrolisis yang terjadi bersifat ringan. Dan reaksi gugus lain yang ada pada molekul tidak akan ikut berubah. Langkah pertama, anilin bereaksi dengan natrium nitrit dan asam klorida dalam kondisi dingin untuk membentuk benzena diazonium klorida. Benzena diazonium klorida menghasilkan fenol oleh hidrolisis dengan air hangat atau dengan asam encer di mana grup diazonium digantikan oleh gugus alha. Hidrolisis klorobenzena dengan proses DOP. Langkah pertama, klorobenzena bereaksi dengan larutan natrium hidroksida untuk membentuk garam natrium fenoksida. Langkah ini sulit karena ikatan halida dalam klorobenzena memiliki karakter ikatan lengkap parsial dan sulit dipisahkan. Diperlukan suhu dan tekanan yang tinggi. Langkah kedua, natrium fenoksida dapat dihidrolisis menjadi fenol baik dengan asam encer atau dengan menghasilkan gas karbon dioksida melalui larutan garam. Dengan hidrolisis asam menghasilkan natrium klorida sebagai produk sampingan, sedangkan dengan hidrolisis karbon dioksida menghasilkan natrium bikarbonat sebagai produk sampingan. Next. Hidrolisis klorobenzena proses reaksi. Klorobenzena secara langsung dikonversi menjadi fenol dengan memanaskan kalium fosfat atau silika, di mana di dalam reaksi ini diperlukan suhu yang tinggi untuk dapat memutus ikatan C dengan Cl. Reaksi oksidasi senyawa kumen. Langkah pertama yaitu kumen dioksidasi di udara untuk membentuk kumen hidroksi peroksida, di mana kumen dilarutkan dalam natrium karbonat dan udara atau oksigen dialirkan melalui larutan ini menggunakan katalis kobalt naftenat pada suhu 423 Kelvin. Langkah kedua yaitu kumen hidroksi peroksida saat pemanasan dengan asam sulfat encer terurai untuk menghasilkan fenol dan aseton. Hampir semua fenol yang dibutuhkan saat ini diproduksi oleh metode ini. Selanjutnya yaitu retrosintesis fenol. Fenol adalah produk dari reaksi Friedel-Crafts dan kation yang dikehendaki dari struktur bernomor 14 yang diperoleh dari diisobutilena, yaitu suatu campuran dari struktur bernomor 15 dan 16 yang tersedia secara industri dari dimetisasi E2C ikatan rangkap CH2. Selanjutnya, sintesis yang dipatenkan mengkombinasikan reagen-reagen dalam urutan yang berbeda dan mempercayakan pada kontrol statistik kemoselektivitas dan dalam seleksi struktur nomor 17 dengan 13. Keuntungannya adalah bahwa struktur bernomor 17 yang simetris dapat dibuat dari etilena chlorhidrin. Yang selanjutnya adalah senyawa resorcinol formaldehid. Nah, untuk sintesisnya, starting materialnya itu benzena yang mengalami disulfurasi dalam 2 langkah, kemudian ditambahkan asam sulfat dalam kondisi alkalis. Kemudian dilelehkan sehingga didapatkan yield resorcinol. Dalam industri, biasanya dilakukan destilasi vakum agar didapatkan kemurnian resorcinol sebesar 82%. Kemudian berikut adalah prosedur dari sintesis resorcinol. Yang pertama ada campuran A yang terdiri dari resorcinol, terus larutan formaldehid, CH3CN, dan HCl yang diaduk pada suhu kamar yaitu 27 derajat Celcius selama 30 menit. Itu didapatkan larutan A. Kemudian larutan B itu terdiri dari EOS, H2O, dan CN. Kemudian dicampur dengan larutan A.
Kemudian diaduk hingga mendapatkan sol biner transparan merah muda. Kemudian ditambahkan HF sebagai asam, lalu dituangkan ke dalam ampul polipronil ena dan dijel pada suhu 27 derajat Celcius dalam waktu 30 menit hingga warnanya berubah menjadi merah buram. Kemudian disegel dan didiamkan selama 24 jam pada suhu kamar, lalu dikeluarkan dan dicuci dengan aseton setiap 8 jam selama 6 kali untuk menghilangkan air dan sisa bahan kimia. Dikeringkan dengan cairan kritis CO dan dihasilkan aerogel RF atau SiO2. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya adalah retrosintesis dari resorsinol. Resorsinol yang direaksikan dengan natrium sulfonat dalam suasana basah akan membentuk benzen sulfonic acid bentuk pengarah meta yang kemudian melalui reaksi eliminasi dari sulfonat akan membentuk benzen dengan sedikit campuran benzen sulfonic acid yang akan terhidrolisis kemudian menjadi senyawa benzen. Dengan demikian, senyawa resorsinol ini dapat dibentuk dari benzen. Biasanya, turunan resorsinol ini banyak dibentuk untuk keperluan industri, misalnya silika aerogel. Lanjut. Ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan dari jurnal biosintesis mental pada berbagai periode pencahayaan tanaman menta dari Rosman pada tahun 2007 dan production of methyl paraben Escherichia coli oleh Hazel Chen Pasini pada tahun 2019 dan organic chemistry from retrosynthesis of asymmetric synthesis yang ditulis oleh Sujing dan Pero Kopik yang diterbitkan pada tahun 2015 oleh Protein Chemical Society and Hinus, dan yang terakhir adalah synthesis of resorcinol formaldehyde atau composite aerogels and their low temperature conversion to mesoporsilicon carbide yang ditulis oleh Chen dan kawan-kawan pada tahun 2012 dan diterbitkan oleh Mesoporous and Mesoporous Material Chemistry Journal. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya untuk kami, kelompok 4. Apabila ada pertanyaan, kami persilahkan. Dan apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Oke. Untuk kelompok alkohol tadi ya. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan kepada kelompok alkohol. Saya ingin bertanya kepada kelompok alkohol. Jadi untuk retrosintesis di senyawa mentol kan ada FGA yang pada senyawa benzena menjadi sikloheksana. Nah, pertanyaan saya itu reaksi apa yang bisa membantu proses sintesis dari benzena itu menjadi sikloheksana? Karena kan benzena itu sendiri stabil dan jarang terjadi reaksi pada gugus benzenanya sendiri. Sekian, terima kasih. Ada yang lain? Satu penanya lagi. Atau silakan Dea, kalian tanggapi. Gimana kelompok alkohol?
Halo. Mana timnya kelompok alkohol ini? Iya, Bu. Sebentar ya, Bu ya. Tadi, maaf Fatihatun, pertanyaannya kenapa benzena bisa jadi sikloheksana ya? Iya, benar. Kira-kira gitu Mbak tadi pertanyaannya. Dari literatur yang kami dapat di sini kenapa benzena bisa jadi sikloheksana itu karena benzena direaksikan dengan hidrogen atau dihidrogenasi. Kalau untuk penjelasannya, di sini benzena bereaksi secara adisi dengan hidrogen atau H2 membentuk sikloheksana. Reaksi berlangsung pada suhu dan tekanan tinggi dengan bantuan katalis. Reaksi tidak melibatkan ikatan rangka benzena, tetapi radikal bebas. Apa sudah cukup menjawab, Fatihatun? Baik, terima kasih ya, Dea. Oke. Senyawa pertama apa dia? Sebentar ya Bu, di-share screen dulu. Mentol ya. Kalau untuk mensintesis mentol banyak dia turunannya. Ya, yang spesifiknya lah, yang mana? Jadi starting materialnya apa? Kelompok alkohol. Untuk membuat si mentol ini. Coba next lagi. Lanjut. Nah, ini retrosintesis dari senyawa apa? Halo? Senyawa mentol, Bu. Jadi? Gimana retrosintesisnya? Senyawa starting materialnya apa? Yang spesifiknya lah. Jadi hasilnya itu M-kresol dan propen. Apa? M-kresol dan propen, Bu. M-kresol dan propen. Iya, Bu. Yakin? Yakin? Ini dari jurnal atau dari mana kalian dapat? Dari jurnal, Bu. Ya, nanti dilengkapi lagi ya. Untuk bagaimana
retrosintesisnya di sini? Baik, Bu. Ini hanya langsung starting materialnya aja disebutkan di sini. Bagaimana pemutusan ikatannya, ya, tidak terlihat. Dia langsung diskoneksi ikatan C antara C. Langsung di sini mungkin kan? Baru terbentuklah senyawa ini. Senyawa propana. Ya kan? Coba nanti dibikin lagi sintesisnya. Oke, lanjut. Nipagin. Nipagin biasanya digunakan untuk apa? Izin menjawab, pengawet ya, Bu? Ya kan pengawet. Selain itu? Selain itu? Ayo cepat nak, nanti biar 2 kelompok lagi. Bisa juga sebagai anti jamur, Bu. Anti jamur. Itu aja. Anti mikroba, anti jamur sama ya kan? Sebagai pengawet. Oke, lanjut. Mana dia? Ini senyawa metil hidroksibenzoat ya. Jadi gimana retrosintesisnya? Oke. Mana molekul targetnya di situ? Izin menjawab, Bu. Untuk retrosintesis nipagin ini, molekul targetnya itu metil 4 hidroksibenzoat, Bu. Itu molekul targetnya? Iya, Bu. Ini kenapa ditambah hidrazin? Ini untuk retrosintesisnya, Bu. Jadi, molekul targetnya kan 4 metil 4 hidroksibenzoat, Bu. Kemudian kita tambahkan hidrazin menjadi 4 hidroksibenzohidrazida dan 2 hidroksibenzaldehida. Kemudian kita memperoleh starting materialnya yaitu N2 hidroksibenzoliden dan 4 hidroksibenzohidrazida. Mana struktur dari metil paraben, Bu. Nah, berarti molekul targetnya si N2 hidroksibenzoliden 4 hidroksibenzohidrazida inilah. Kenapa kamu sebutkan molekul targetnya 4 metil hidroksibenzoat? Ya kan? Berarti untuk membuat si N2 hidroksibenzil, ya panjang ini kan, berarti dibuat dari metil 4 hidroksibenzoat ditambah hidrazin. Nah, terbentuklah ini dia pemutusan ikatannya. Ya kan? Berarti situ ada pendekatan apa di situ? Untuk memperoleh nipagin ini tadi. Struktur nipagin. Halo, kelompok alkohol. Diskoneksi, Bu. Hanya diskoneksi di situ. Dari jurnal yang kalian dapat. Enggak jurnal ini kan?
Iya, Bu, cuman diskoneksi. Perubahan gugus fungsi enggak? Enggak. Tetap. Bu. Oke, coba nanti dibuat sintesisnya ya. Apa tambah apa yang dihasilkan. Ya. Berarti si 2-hidroksibenzaldehid tidak ada mengalami perubahan gugus fungsi. Situ. Oke, lanjut. Nanti diperbaiki lagi asam benzoat. Saya udah dikasih contoh kok salah kemarin asam benzoat. Ini asam benzoat atau natrium benzoat? Molekul target kalian ini. Kelompok alkohol. Halo? Ayo nak, bersiap kita. Kelompok lagi belum maju ini. Asam benzoat, Bu. Asam benzoat sebagai molekul target. Iya, Bu. Yakin? Izin, Bu. Natrium benzoat, Bu. Maaf, Bu. Berarti kalian nggak paham. Ya, berarti natrium benzoat itu disintesis dari asam benzoat ditambah dengan natrium hidroksida ya. Iya, Bu. Dan di situ belum kalian lengkapi mana sinton negatif positifnya. Nanti dilengkapi lagi ya. Baik, Bu. Oke, lanjut. Yang fenol. Nah, mana dia? Gimana di situ? Apanya? Starting materialnya. Untuk membuat senyawa fenol. Halo, kelompok alkohol. Loh, kok cuma diam, nak? Ini materi kalian. Starting materialnya tergantung prosesnya, Bu. Ada anilin sama Iya, chlorobenzena. jelaskan. Jadi kalau dari yang anilin itu pertama pakai diazotasi anilin dulu, terus nanti dihasilkan benzena diazodium klorida, baru nanti gugus diazotnya itu diganti sama OH, jadi terbentuk fenol, Bu. Jadi starting materialnya apa? Anilin, Bu. Sama? Kalau proses satu lagi chlorobenzena. Kalau dia terdiri dari beberapa tahapan, dia dibuat, nah. Tahapan pertama, ya retronya gimana? Ya, baru disintesisnya bagaimana? Ya, kalau memang terdiri dari beberapa tahapan. Oke? Sini belum ada kelihatan. Jadi mereka nanti nggak paham. Fenol biasanya digunakan untuk apa? Desinfektan, Bu. Ya? Untuk desinfektan, Bu. Iya. Desinfektan.
Lanjut apa? Sebagai apa? Antiseptik. Ya kan? Jadi di situ ada reaksi Friedel-Crafts. Ya, coba nanti dilengkapi lagi bagaimana prosedurnya. Starting material apa untuk membuat si fenol tadi. Ya. Ada juga di situ fenol. Bu, izin Bu. Iya, Febrika. Sebelumnya perkuliahan kita sudah lewat 3 menit, Bu. Jadi ini sudah waktu zuhur, Bu. Apa boleh teman-teman untuk sholat dulu, Bu? Kita Atau sampai jam boleh berapa? Seharusnya 12.40. Berarti itu habis waktunya seperti itu? Iya, Bu. Jadi gimana kesepakatan kita lah? Karena juga di jam 2 kami bakalan ada seminar hasil, Bu, di laboratorium Texas. Oke, berarti dari pengalaman kelompok 1 dan kelompok 2 ya, coba diperbaiki lagi senyawanya. Gimana terbentuk molekul targetnya, dibuatlah retronya dulu. Ya, baru disintesis. Dari senyawa apa sehingga terbentuk suatu senyawa tersebut. Ya, di sini nggak kelihatan mana simptom positif negatifnya. Kalaupun tidak pendekatan diskoneksi, dilakukan interkonversi gugus fungsi, di mana perubahan gugus fungsinya. Kan saya sudah kasih contoh itu, di mana terjadi perubahan gugus fungsinya, sampai dia bisa dilakukan pemutusan diskoneksi, dapatlah dia starting materialnya. Seperti itu ya. Jadi kelompok 2 masih ada PR. Masih yang tuntas itu kelompok 1, berarti kelompok 1, kelompok karbonil yang tuntas. Ya, kelompok alkohol coba diperbaiki lagi ya, dan kelompok yang lainnya juga. Nanti saya cek materi kalian dan saya pulangkan ke Komting untuk diperbaiki. Ya, kelompok alkohol tadi sudah saya revisi, berarti tinggal kelompok organohalida dan alkena. Saya cek dulu, ya nanti saya pulangkan kepada Komting untuk diperbaiki. Oke? Itu dulu untuk hari ini, saya mau print screen.